Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Mareli Telombanua. Bersama dengan saya, Bapak Insinyur Budianto Lanya, MT, yaitu pengampu mata kuliah instrumentasi di jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Kode mata kuliah yaitu HBE 620207. Topik yang kita angkat pada pertemuan kali ini yaitu tentang microcontroller dan sistem minimum. Apa itu microcontroller? Ya, atau sistem minimum akan kita bahas pada pertemuan ini. Capaian pembelajaran atau capaian pertemuan pada sesi kali ini yaitu yang pertama adalah mahasiswa mengetahui tentang microcontroller itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mengetahui tentang sistem minimum. Yang ketiga adalah mahasiswa mengetahui penggunaan microcontroller dan sistem minimum secara bersama-sama. Ya. Microcontroller itu sering disebut juga sebagai pengendali kecil. Ya. Kenapa dikatakan pengendali kecil? Yaitu karena microcontroller itu bentuknya kecil, namun dapat mengendalikan banyak hal yang besar. Ya. Jadi microcontroller ini berupa IC, ya, IC yang di dalamnya sudah lengkap, ya, berupa pengolah data, ya, RAM, EPROM, dan lain sebagainya, ya, hard disk, ya, atau memori penyimpanan, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, microcontroller andalan Mel itu pertama kali namanya AVR, ya, Half and Figured RISC Processor, ya, atau RISC 8 bit. RISC ini sebagian besar kode instruksinya dalam satu clock. Ya, satu clock itu maksudnya satu siklus. Ya. Kemudian, ya, microcontroller ini juga bersifat low cost, ya, low cost dan high performance. Ya. Maksudnya low cost di sini adalah harganya yang murah dengan manfaat yang tinggi besar. Sedangkan high performance ini adalah durasi penggunaan. Ya, durasi penggunaan itu cukup panjang, ya, cukup panjang. Ya. Ya mungkin tahunan, ya, mungkin 10 tahun mungkin masih tangguh, ya. Namun tentu harus ditopang oleh suplai daya yang stabil. Ya. Oke. Jadi yang sebelah kanan ini itu adalah bentuk, ya, bentuk microcontroller yang ada saat ini. Yang pertama ini adalah tipe ATmega 16, ya, ATmega 16. Ya. Kemudian yang di sebelah ini ada dari tipe SMD, ya, SMD, ya. Kemudian yang sebelah ini juga ini beda produsen, ya, beda produsen. Ya, dari arsitekturnya, ya, microcontroller itu sendiri dia sudah memiliki RAM, ROM, ya, ini yang saya sebut tadi memori atau hard disk-nya. Ya. Kemudian juga memiliki input-output port. Ya. Input dijadikan sebagai penerima, ya, masukan dari sensor.
sedangkan output itu sebagai pengirim sinyal, ya, baik sinyal analog ataupun sinyal digital ke sensor atau ke benda lain, misalnya contohnya ke relay, ya, ke LED dan lain sebagainya, itu sebagai output, ya. Kalau input biasanya untuk sensor, ya, sensor. Jadi menerima masukan dari ini dari luar, ya, itu adalah pengertian dari port yang dimanfaatkan sebagai input. Kemudian ada CPU-nya, ya. Kemudian ada timernya, ya, beberapa tipe AVR itu sudah dilengkapi dengan ADC, analog digital converter. Namun untuk microcontroller tipe lama yaitu MCS, keluarga MCS itu, ya, CS51 contohnya, itu masih belum memiliki ADC. Jadi kalau mau ada menggunakan ADC berarti ADC eksternal. Tapi sekarang tampaknya sudah ada, sudah cukup populer, ya, sudah tersemat, ya. Namun masing-masing ini memiliki keunggulannya. Program yang lebih sederhana, harganya yang lebih murah, ya. Microcontroller umumnya harus dipasok, ya, tegangan listrik, ya, tegangan listrik. Yang tersemat biasanya di sisi sebelah kanan atau di sebelah kanan kiri, ya, di tengah-tengahnya. Oke. Umumnya microcontroller ini tegangan inputnya 5 volt, ya. 5 volt. Ini adalah blok diagram, ya, blok diagram microcontroller AVR, ya. Ya, kita bisa melihat di sini ada osilatornya, ya. Di sini juga ada osilator, ada timer counternya, ya. Kemudian ada EEPROM-nya, ya. Ada SPI-nya, ada port input, port output, ya. Ya. Ada USART-nya, ya, port interface dan lain sebagainya, ya, cukup lengkap, ya. Jadi microcontroller AVR ini memang sering, ya, digunakan sebagai CPU atau IC-nya di Arduino, ya, sering kita temukan. Karena apa? Karena memang populer, ya, dan mudah ditemukan. Kemudian ini adalah blok diagram untuk microcontroller tipe MCS, ya. Ada port 0, port 1, port 2, ya, ada RAM, ya, ada kontrol, untiming, dan lain sebagainya, ya. Oke, namun kita di sini belum menemukan, ya, belum menemukan tentang ADC, ya, belum menemukan ADC. Oke, kita lanjut, ya. Oke, ini adalah bagian dari arsitektur microcontroller AVR. Yang pertama ada seri ATmega 8, ya. Ukuran flash-nya atau kilobyte-nya itu ada 8 kilobyte. RAM-nya itu 1024, ya. EEPROM-nya itu 0,5 kilobyte. Dalam ATmega 8 ini terdiri dari 23 input dan output, ya. Timernya itu 16 bit ada 1. Timer 8 bitnya itu ada 1, ya. Kemudian ada UART-nya itu 1 watt, ya. Ada PWM-nya, pulse width modulation-nya ada 3, ya. Ada 3 pin maksudnya, ya. Ada 3 pin. ADC-nya itu ada 6 sampai 8 pin, ya. 6 sampai 8 pin. Kemudian ini ATmega 8535, ini ATmega 8535 ini
sangat populer ya dari antara tahun 2008 ya, 2007 hingga 2012 ya, atau bahkan 2014 itu sangat populer ya 8535 ini. Ya. Ini flash kilobyte-nya itu ada sekitar 8. Kemudian RAM-nya itu ada 512 ya. EEPROM-nya sama dengan ATmega 8 yaitu 0,5 kilobyte. Jumlah pin-nya 32. Mungkin karena 8535 ini kenapa cukup populer? Pertama karena harganya murah ya. Kemudian pin input sama pin output-nya itu ada banyak ya. Dibandingkan ATmega 16 dan ATmega 32 itu ATmega 85 ini 535 ini cenderung lebih murah ya. Padahal kalau kita lihat ukuran flash-nya aja, ukuran memorinya aja itu masih 8 ya. Masih 8, sedangkan yang ATmega 16 ini sudah 16 kilobyte. ATmega 32 sudah 32 kilobyte ya. Jadi cukup besar jauh jaraknya. Tapi untuk program-program yang populer ya, kan program populer itu tidak harus yang ini ya, yang barisnya banyak ya. Maka ATmega 8535 ini dianggap cukup terjangkau ya dan bandel gitu ya. Kemudian di samping itu ATmega 8535 ini juga memiliki jumlah pin PWM sebanyak 4 ya. ADC-nya juga ada 8 ya. Ada 8 ya. Cukup banyak ya, cukup banyak. Kemudian selanjutnya selain 8535 yaitu ada ATmega 16. Ini juga sering digunakan juga, cukup populer juga sebelum ATmega 8535. Ini ukurannya lebih besar ya. Daya simpan memorinya, daya simpan programnya itu lebih besar, ada 16. RAM-nya itu 1024 juga. Kemudian ada ATmega 32 ya. Kemudian ATmega 128 ya. ATmega 128 ini justru ya flash-nya itu lebih besar ya. 128 kilobyte. Ya, cukup besar ya. RAM-nya itu 4096. Jumlah pin-nya itu 53 pin ya, cukup besar ya. ADC-nya ada 8, PWM-nya ada 8. Ya. Namun ada juga yang AT-Tiny ya, yang dapat yang bentuknya kecil ya. Ya. Bisa kita lihat ada yang 2 kilobyte, ada yang 4 kilobyte, ada yang 8 kilobyte ya. Dengan RAM yang berbeda-beda. Oke, lanjut ya. Nah, yang di atas ini adalah tipe microcontroller AVR. Sedangkan di slide berikutnya ini adalah microcontroller tipe MCS ya. Ya, sering kita dengar ya, tipe AT89C 1051 atau yang paling sendiri AT89C51, ada 4 KB memorinya. Memori datanya ada 128. Kemudian waktunya ada 2 ya. Dan sebagainya ya. Ini adalah keluarga MCS ya. MCS. Nah, berikut adalah penjelasan arsitektur ya dari microcontroller ya, dari microcontroller yang dijelaskan barusan. Yang pertama flash ya. Flash adalah read only memory ya, yang isinya program hasil buatan yang harus dijalankan oleh microcontroller. Jadi semakin banyak memorinya, semakin banyak tulisan yang kalian simpan, berarti ukuran tersimpan dalam memorinya itu akan semakin besar. Ya, ibaratkan ini hard disk-nya lah ya. Sedangkan RAM atau random access memory adalah memori yang membantu CPU untuk penyimpanan data sementara
dan pengolahan data ketika program sedang berjalan. Ya. EPROM yaitu Electrical Reversible Program Read Only Memory, yaitu memori penyimpanan data secara permanen oleh program yang sedang berjalan. Berikutnya adalah port I. Maksudnya ini adalah port input atau ya ini maksudnya dan output ya, yaitu kaki untuk jalur keluar masuk sinyal, hasil keluaran ataupun masukan bagi program. Ya. Kemudian berikutnya adalah timer ya. Timer ini adalah modul dalam hardware yang bekerja untuk menghitung waktu atau pulsa. Kemudian berikutnya adalah PWM atau Pulse Width Modulation, yaitu fasilitas untuk membuat modulasi pulsa. Kemudian yang berikutnya adalah ADC, yaitu Analog to Digital Converter, yaitu fasilitas yang ada di microcontroller ya, untuk menerima sinyal analog. Ya, ini yang saya maksud tadi, tegangan listrik. Jadi microcontroller itu yang sudah memiliki ADC itu dapat menerima ya tegangan listrik dari 0 sampai 5 volt. Ya, ini yang biasanya dimanfaatkan untuk membuat sensor, misalnya sensor suhu analog, ya, sensor tekanan, ya, kemudian sensor cahaya ini. Ya. Oke. Yang dikonversi menjadi nilai digital dalam range tertentu, ya ini maksimal 5 volt ya. Kalau 5 volt itu diterjemahkan dalam 1024 ya. Kemudian ada SPI ya, Serial Peripheral Interface ya. Ini adalah jalur komunikasi data khusus serial. Kemudian ISP, In-System Programming, yaitu kemampuan microcontroller untuk dapat diprogram langsung dalam sistem rangkaiannya dengan membutuhkan jumlah pin yang minimal. Kemudian ada UART tadi ya, Universal Asynchronous Receiver Transmit, yaitu jalur komunikasi data secara khusus ya pada microcontroller. Ya, ini semua yang dimiliki oleh AVR tadi ya. Memang ada yang tidak ada di MCS ya, tapi saya pikir untuk teknologi terbaru MCS tentu akan mengupgrade ya. Mengupgrade microcontroller yang mereka produksi terbaru ya. Oke, ini adalah jenis-jenis microcontroller ya. Yang pertama adalah keluarga MCS. Kemudian keluarga AVR ya. Keluarga AVR itu terdiri dari AT-Tini ya, kemudian keluarga AT90S. Kemudian keluarga AT-Mega ya, dan keluarga AT86RF. Berikutnya adalah jenis Programmable Interface Controller Computer atau PIC ya. Ini teknologi RISC ya, produsen microchip teknologi. Kemudian adalah microcontroller ARM, dan Applied Microcircuit Corporation. Ini dikembangkan oleh IBM ya. Kemudian dari produsennya ya ada banyak ya produsen microcontroller. Pertama dari Cypress Microsystem. Contoh produknya itu yaitu CY8C2. Ini biasanya kode-kode terakhir ini ada banyak, misalnya jumlah memori, ukuran memori ya, dan sebagainya. Ini biasanya ditentukan dari sini. Tapi untuk mengetahui produknya ini dari depan ini ya. CY ini dapat dari namanya ya. Kemudian produsen kedua adalah Freescale Semiconductor. Kemudian Holtec, ini salah satu produsen mikrokontroller juga. Kemudian ada Intel ya. Jadi Intel ini sendiri kita tahu ya bahwa laptop banyak produksinya diproduksi oleh Intel ya.
Jadi Intel ini sendiri banyak mengeluarkan chip di pasaran. Kemudian produsen lainnya adalah microchip. Ya. Kemudian National Semiconductor. Kemudian ada NEC. Kemudian ada Philips Semiconductor. Kemudian ada Renesas Technology Corporation. Kemudian ada ST Microelectronics. Ini yang sekarang masih tercatat ya. Mungkin di luar dari sini masih banyak ya produsen-produsen dari ini ya, tentang microcontroller ya. Oke. Ya, selain itu ini juga ada ya, ada Texas Instruments ya, Western Design Center, Wicom, Zikos, Zilog, Paralog, PIX ya. Banyak ya. Nah, ini adalah fisik-fisik microcontroller ya. Fisik microcontroller yang kanan bawah ini yang diproduksi oleh Texas Instruments. Ini biasanya digunakan untuk laptop ya. Ini laptop canggih biasanya untuk ini. Laptop modern lah ya. Modern. Kemudian ini produksi AVR ya. Ada masih keluarga AVR ya, ada AT9, kemudian AT Mega ya, AT Tini juga ada ya. Nah, ini AT Tini ya, ini masih keluarga AVR. Kemudian yang sebelah kanan atas ini adalah produksi dari IC ya, ini tadi ya. Ini Programmable Interface Control Computer ya. Kalau ini masih ada soketnya, tapi kalau yang sistem SMD gini ini menggunakan solder uap ya. Oke. Nah, ini adalah fisik microcontroller dan boardnya ya. Microcontrollernya terletak di tengah ini ya. Microcontroller terletak di tengah ini. Kemudian ini adalah port input output ya. Ini adalah port input output sama ya, input output sama. Ini adalah kristal ya. Kristal ya. Ini contoh ini ya, contoh sistem minimum ya. Contoh sistem minimum microcontroller yang dirakit ya, atau Arduino-nya lah ya, tapi ini bukan Arduino ya. Arduino itu semacam brand ya. Kalau ini adalah semacam sistem minimum ya. Oke. Kemudian berikutnya itu kita masuk ke sistem minimum ya. Ya, jadi sistem minimum itu sendiri adalah papan elektronik ya yang dirancang seminimal mungkin ya, atau seringkas mungkin untuk tempat mikrokontroler dapat beroperasi ya. Itu sesuai dengan keinginan pengguna. Ada yang kecil ya, kemudian ada yang besar juga ya. Tapi minimal sistem itu atau mikrokontroler dapat beroperasi. Sistem minimum tujuannya itu untuk mendukung input dan output mikrokontroler agar mudah dioperasikan. Ya. Syarat utama pembuatan sistem minimum adalah adanya power supply. Ya, power supply ini berupa tegangan listrik ya, yang bisa dimasukkan ya, ke dalam mikrokontroler. Kemudian ada tombol reset ya, dan kristal ya, kristal osilator. Ya, ini yang membantu si mikrokontroler itu dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya. Misalnya ada yang sampai 16 juta hertz ya. Ada yang jadi kalau nggak pakai kristal dia akan masuk defaultnya ya, mungkin 1 juta hertz ya, 1 juta. Tapi ya lebih baik ya kalau ada kristalnya.
Oke, ini adalah sistem minimum ya. Ini kristal sudah tersemat di sini. Jadi mikrokontrollernya ya, mikrokontroller tipe seperti ini tadi ya. Nah, yang bisa dibongkar pasang. Nah, seperti ini atau seperti ini ya. Ini tinggal disematkan aja di sini, tinggal ditekan, diselipkan di sini, tekan ya, dipasang ya. Pasang. Perhatikan coakannya, jangan sampai salah. Karena ketika coakannya salah, kadang di sini ada positif, di sini negatifnya ya. Perhatikan coakannya. Nah, saat dipasang, ini tinggal diprogram ya, tinggal diprogram. Ketika sudah berhasil diprogram, input pin-pin di sebelah kiri ini, sebelah kiri kanan ini sudah dapat dimanfaatkan sebagai input output. Ya, bisa dipasang sebagai sensor ya, ataupun untuk menyalakan aktuator. Jadi ini desain sendiri ya, desain sendiri ya, tergantung kemana keinginan kita. Ini adalah tombol resetnya. Ya, jadi ada komponen dasar ya. Pertama power supply. Ini power supply-nya tentu kalau di sini harus menggunakan adaptor ya. Adaptor 5 volt. Gitu. Kemudian berikutnya ini adalah sistem minimum lainnya ya. Jadi dalam Arduino itu sudah bisa otomatis mendownloadkan sendiri ya, atau mengupload program ke mikrokontroller utama. Tapi kalau sistem minimum biasanya komponen downloadernya itu terpisah ya. Ini adalah downloader, ini ada mikrokontroller ya. Jadi dalam sebuah sistem minimum itu umumnya downloadernya itu eksternal. Berbeda dengan Arduino, Arduino itu sistem minimumnya adalah internal dalam satu board. Ini adalah sistem minimumnya. Ya, konsep utama tadi adanya kristal, ada tombol reset. Nah, ini jangan lupa ya, adanya indikator LED. Jadi ketika berjalan LED-nya aktif. Kemudian berikutnya, nah ini power supply ya, berarti ada regulator tegangan di sini. Ini saya yakin ini ukurannya adalah 7805. Tegangan positif untuk menghasilkan 5 volt yang stabil yang digunakan untuk suplai tegangan di mikrokontroller ini. Ya. Ini downloadernya yang dimasukkan ke dalam komputer untuk mengupload, membuat bahasa manusia, ya bahasa program ke dalam bahasa mesin ya, untuk dimasukkan ke sini, ke mikrokontroller utama. Jadi sistem minimum itu sendiri itu bisa kita buat ya, bisa kita buat sendiri. Umumnya kita menggunakan ini Eagle ya untuk mendesainnya, menggunakan lautan penghilang tembaga ya, bisa kita menggunakan ferrite chloride juga, ataupun ataupun cara lainnya. Nah, ini adalah skematik dasar ya dalam sistem minimum. Tentu ada tombolnya, ada kristalnya ya, dan ada power supply-nya ya. Ini saat kita misalnya mau membuat Arduino mini ya, Arduino sederhana ya, tinggal menggunakan ini aja. Ya, tinggal menggunakan skematik ini. Kita ikuti ini, saya yakin itu sudah tepat ya. Jadi si mikrokontroller ini sebenarnya bisa dia bergerak sendiri ya, tanpa adanya tambahan-tambahan lainnya. Namun penempatan tidak optimal ya. Jika tanpa alat bantu atau sistem minimum itu tidak akan optimal. Ya. Pin-pinnya ini tidak dapat mendukung ya untuk dihubungkan langsung dengan sensor dan sebagainya. Jadi butuh tempat untuk melekat ya, butuh tempat untuk menyangga si mikrokontrollernya. Ya.
Kemudian ini adalah program yang bertujuan untuk membantu mengkomunikasikan atau menuliskan baris program, baris atau program-program sebelum dimasukkan ke dalam microcontroller, sebelum dimasukkan ke microcontroller. Ini Bascom ini akan menghubungkan, akan mencari port-port yang kita gunakan, yang terdeteksi di perangkat kita, sehingga komunikasi antara komputer dan microcontroller itu terjalin. Di dalam Arduino juga ada, mungkin lebih praktis Kalau Bascom ini memang diset sederhana, namun untuk zaman sekarang tidak terlalu populer Untuk para penghobi, beberapa memang mereka lebih tertarik pada masih menggunakan tipe sistem minimum Kenapa? Karena memang keahlian mereka, program mereka itu sudah banyak di sini, sudah sangat menguasai bahasa Bascom ini. Pengembangnya juga lumayan banyak Namun menurut saya tidak sebanyak Arduino Di sini di Bascom ini sendiri ini belum banyak library-nya atau malah tidak ada library-nya untuk meringkas programnya. Saya nggak tahu apa sekarang sudah ada, tapi pada zaman saya tidak ada, library-nya itu tidak sekuat Arduino Oke, ini adalah pustaka yang dapat dibaca adik-adik. Oke. Demikian saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan microcontroller dan sistem minimum ini. Semoga adik-adik sekarang memahami bahwa microcontroller itu merupakan inti dari sebuah sistem minimum. Di Arduino pun begitu Inti dari Arduino itu adalah microcontroller. Microcontroller merupakan pengolah data secara akurat, secara cepat, berbiaya murah. Namun microcontroller tidak memiliki kemampuan untuk menyangga, untuk terhubung langsung dengan sensor tanpa bantuan sistem minimum. Jadi sistem minimum itu untuk menyangga si microcontroller-nya. Arduino juga begitu, Sehingga jelas bagi kita bahwa microcontroller itu dapat kita kembangkan, dapat kita rakit sistem minimumnya sehingga dapat membantu tugas-tugas kita dalam mengembangkan teknologi di bidang pertanian, khususnya kontrol otomatik, robotik, dan instrumentasi. Oke, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata, ada yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat belajar. Terima kasih